Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Pada kesempatan terjadi peperangan yang mengerikan yang melibatkan para warga dan militer pemberontak. Para korban yang sudah membusuk dan penuh belatung pun dievakuasi hingga salah satu sukarelawan pun melihat ke sisi lainnya. Kemudian ditemukan lagi kuburan massa lainnya, namun ketika wanita itu mendekati lokasi tersebut, tiba-tiba muncul getaran hebat dari dalam air. Lalu secepat kilat wanita itu disergap dan diseret masuk ke dalam air. Sontak kejadian itu menggegerkan para militer PBB yang sedang menembaki makhluk yang menarik wanita tersebut. Namun terlambat, yang tersisa dari wanita tersebut hanyalah sebelah badannya saja. Lalu beritanya ia akan dimantap-mantap oleh lelaki berbatang besar di sana. Untung saja nasib baik masih menyertai Afifa. Tiba-tiba Gustav datang dan memakan orang tersebut. Digubaga Big Ambyar mati seketika. Afifa pun kabur dan datanglah rekan-rekannya. Setelah sampai ke TKP, keadaan sudah ambyar dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa ternyata dalang dari kejahatan militer di sana adalah Harry. Dan sialnya mereka pun malah terjerumus ke dalam masalah konflik militer yang menyebabkan mereka pun ditangkap. Untung saja diselamatkan si Jojo. Jojo pun menembak militer jahat itu dan membebaskan para tim. Craig yang tertembak oleh AK-47 pun mulai lemas. Ia beristirahat di atas gubuk hingga siapa yang menyangka. Mereka semua diserang oleh Gustav dengan sangat ganas. Craig pun menjadi korban keganasannya. Niatnya mau bunuh Dirman bersama Gustav pun gagal karena granatnya meleset. Di keesokan harinya, mereka pun terjebak di saung yang porak-poranda di atas air dan tidak bisa kemana-mana, karena radar Gustav masih berada di sekitar mereka. Setelah beberapa lama menunggu, mereka pun memberanikan diri untuk menyeberangi sungai dengan perlahan, asalkan tidak menyebabkan cipratan air yang akan mengundang buaya tersebut. Untung saja mereka berhasil. Helikopter jemputan pun datang. Mereka pun bergegas untuk naik, namun tiba-tiba para berdebah militer di sana pun menggagalkannya. Matt pun menjadi korban dan tersisa para reporter tim Afifa bersama Jones dan Jojo. Mereka semua diburu oleh para militer karena mereka mengetahui rahasia pemberontakan di sana. Hingga mereka semua ketahuan dan dikejar-kejar, mereka semua pun terpisah. Tim dan Afifa pun bertarung melawan para militer jahat itu. Meskipun kewalahan, akhirnya mereka berhasil menghabisi mereka. Namun di sisi Jones yang nyasar sendirian dan asruk-asrukan pun malah masuk ke rawa. Dan di sana ia menemukan mimpi buruk yang sebenarnya. Ketika ia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba disinilah kita melihat kengerian dari buaya Gustav yang sebenarnya. Karena ukurannya yang sangat besar dan larinya pun kencang udah kayak cheetah. Dan inilah yang menjadikan Gustav adalah buaya legendaris memakan manusia. Untung saja buaya itu nyangkut di pohon dan Jones bisa kabur. Namun sepertinya nggak lama deh dia bakalan ketangkap juga. Kembali kepada tim dan Afifa. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin saja Gustav tercipta dari kekejaman manusia itu sendiri, dengan banyaknya mayat peperangan yang menjadikan para buaya di sini menjadi tertarik kepada daging manusia. Hingga tiba-tiba mereka dihampiri Harry yang menanyakan di mana komputer tempat semua barang bukti tersimpan. Namun tim tidak mau memberitahunya, ia pun dipaksa dan tim pun memberikan radar Gustav. Ia memberitahu, nih komputernya, tinggal ikutin aja radarnya. Namun ternyata si Harry nggak bego. Ia malah menyuruh tim buat ngambilin komputernya yang sejatinya itu adalah radar menuju Gustav. Mau tidak mau, tim pun mulai masuk ke dalam air dan mencari sumber radar itu. Meski ia tahu itu mengarahkannya kepada buaya tersebut.
Namun ketika sudah sampai dekat dengan radar, ternyata radar itu sudah lepas dan tim masuk ke area penyimpanan makanan dari Gustav. Di sana ia pun menemukan mayat dari Jones. Bener kan, si Jones udah mokat. Tim pun menemukan pisau dan berusaha melawan Harry yang menyandra Afifa. Mereka pun bertarung, namun seketika tembakan yang dikeluarkan Harry mengundang Gustav. Dan benar saja, buaya besar pemakan manusia pun menghampiri mereka. Entah siapa yang akan dimakan duluan. Mereka semua tidak bisa bergerak dan untung saja Harry lah yang dimakan duluan. Dan jelas masa depannya akan menjadi buaya. Bergegas tim dan Afifa pun berlari ke mobil, namun memakan Harry tidak memerlukan waktu lama. Gustav pun kembali mengejar Afifa dan tim. Ia merangsek masuk ke dalam mobil, untung saja mereka berhasil selamat. Gustav tidak terkalahkan, gemuruh petir menjadi kilat kejayaannya. Singkat cerita, diperlihatkan mereka pun sudah naik pesawat menuju Amerika. Tidak lupa, mereka pun mengajak Jojo. Syukurlah si Jojo dibawa juga ke Amerika. Insya Allah hidupnya bakalan maju di Amerika. Dan Gustav pun masih belum tertangkap. Dan masih menjadi legenda mengerikan buaya pemakan manusia di desa itu. Karena diperlihatkan seorang bapak-bapak yang lagi nyantui di atas perahu tiba-tiba melihat darah dari dalam air. Dan ia pun terjungkel jatuh oleh buaya tersebut dan film pun berakhir. Bagaimana? Ngeri-ngeri sedep kan? Ya meski terbilang film jadul namun lumayan. Film ini membawa memori kenangan film buaya di masanya. Namun gua sendiri masih bingung, kenapa masih aja berani santuy di atas perahu padahal buaya Gustav masih eksis? Hadeh. Namun faktanya memang kematian akibat hewan buas terbesar di dunia itu masih berada di Afrika. Sedikit penjelasan singkat mengenai film ini. Gustav adalah buaya Nil besar yang sudah melegenda di desa itu akibat kebrutalannya dalam memakan manusia. Banyak sekali korban dari buaya tersebut, dan konon katanya Gustav bisa menjadi seperti itu karena kesalahan manusia itu sendiri yang sering melakukan kegiatan berperang, genosida, dan pembunuhan di sekitaran sungai, yang membuat buaya-buaya di sana kini lebih memilih makan makanan manusia daripada hewan lain. Karena mungkin darah dan daging manusia yang banyak dan terlanjur buaya menyukainya. Dan rating IMDb untuk film ini adalah 4,8, namun cocok diberi nilai 5 berkat kengerian buayanya yang begitu agresif. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Primeval 2007. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Sakahaya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye. Try new Jacob's Baked Crisp. Baked, not fried, and made with real wheat and tasty flavors.